Ke mute. Baik, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat sore, Pak. Boleh lah. Lebar. Kita berjumpa lagi di kelas APSI di pertemuan kedua berarti ya setelah libur Lebaran. Pada mudik nggak kemarin nih kawan-kawan? Mudik, Pak. Enggak, Pak. Ada yang nggak ya? Saya kebetulan ke Jawa Timur kemarin. Alhamdulillah jalan lancar sih. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya teman-teman semua. Insya Kita Allah sehat, Pak. hari ini melanjutkan pertemuan yang kemarin mengenai introduction tentang APSI, analisis perancangan sistem informasi. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang baru bergabung di pertemuan ini ya, di pertemuan sebelumnya mungkin berhalangan hadir. Teman-teman bisa download materinya di LMS di pertemuan pertama. Di sana ada RPS-nya juga. Kemudian kita juga di pertemuan pertama membahas mengenai kesepakatan kuliah kita bahwa ada 4 penugasan nanti, di mana setiap tugas itu bernilai 7,5%. Kemudian ada UTS kita, kemudian UAS kita diganti dengan presentasi proyek akhir. Proyek akhir dikerjakan secara berkelompok. Saya lihat jumlahnya masih kayaknya belum fix ya. Per hari ini saya lihat 47 mahasiswa. Saya belum tahu apakah ada kemungkinan nanti bertambah atau tidak, tapi rasanya kita bagi nanti berkelompok mungkin maksimal di 5 orang kali ya. Jadi silahkan nanti dibagi saja teman-teman, maksimal di 5 orang, mungkin sisanya 4 orang boleh. Jadi secara berkelompok. Hari ini juga sudah rilis tugas pertama, tapi tugas pertama ini dikerjakan secara individu, jadi belum berkelompok, jadi masing-masing masih mengerjakan tugas. Sudah diupload juga di LMS, teman-teman bisa download di LMS-nya masing-masing. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait penugasan satu, teman-teman bisa apa namanya posting di forum yang sudah disediakan mengenai diskusi tugas satunya. Saya lanjut dulu mengenai teori yang lanjutan dari pertemuan satu kemarin. Kita sampai di sistem analis. Jadi siapa sebetulnya yang menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi? Jawabannya adalah sistem analis. Nah, tugas sistem analis sebetulnya yang paling penting adalah dia menciptakan nilai tambah bagi sebuah organisasi. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem gitu ya, kemudian dari sistem tersebut tidak menciptakan nilai tambah bagi suatu organisasi, ya, maka perlu ditanyakan kembali apakah analisa sistemnya sudah betul, sudah sesuai, atau memang eh, masih perlu perbaikan gitu di banyak sisi. Nah, pertama yang dilakukan adalah menganalisa situasi bisnisnya seperti apa, karena pasti setiap organisasi eh, ada pada budaya kerja yang berbeda, kemudian juga gaya kerja berbeda, proses bisnisnya tentu berbeda. Jadi seorang sistem analis harus menganalisa dulu seperti apa situasi bisnisnya. Kemudian dari uh, apa namanya analisa tersebut bisa dilakukan identifikasi terkait peluang-peluang apa nih kemungkinan yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi kita harus paham dulu kondisinya seperti apa. Ketika kita paham, kita bisa melihat atau mengidentifikasi kira-kira apa nih yang perlu atau yang bisa ditingkatkan dari proses bisnis yang sedang berjalan di organisasi tersebut.
Nah, setelah itu kemudian baru seorang sistem analis merancang sebuah sistem informasi untuk diimplementasikan. Nah, kata kuncinya di situ. Merancang sistem informasi untuk diimplementasikan. Karena nggak sedikit juga sistem informasi itu berhenti sampai di perancangan gitu. Dan ini nggak sampai diimplementasikan. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal itu gitu, bisa karena terkendala dengan budget gitu ya, bisa juga terkendala dengan SDM teknisnya, mungkin juga bisa terkendala dengan konflik kepentingan gitu. Dan itu banyak hal yang mempengaruhi bahwa sistem informasi tidak dapat diimplementasikan. Nah, maka dari itu, dari tahap pertama ketika kita menganalisa situasi bisnis di sebuah organisasi, itu perlu kita tinjau juga apakah memungkinkan sebuah sistem ini diimplementasikan di organisasi tersebut, atau jangan-jangan sebetulnya organisasinya nggak perlu tuh sebuah sistemnya. Bisa dengan cara manual yang memang sudah dilakukan saat ini gitu. Nah, berikutnya terkait dengan role sistem analis tadi. Yang pertama itu menganalisa situasi bisnisnya, kemudian identifikasi kira-kira peluang apa yang bisa ditingkatkan, kemudian juga bagaimana dia merancang sebuah sistem informasinya untuk bisa diimplementasikan di organisasi tersebut. Nah, perlu atau sangat penting diperhatikan bahwa seorang sistem analis itu memiliki pengetahuan, setidaknya pengetahuan dasar terkait skill-skill teknis yang dibutuhkan selama pengembangan sistem informasi. Saya ambil contoh sederhana seperti ini, misalnya sebuah sistem informasi memerlukan database gitu ya. Kemudian sistem analis ini tentu harus tahu basic atau dasar-dasar dari database. Karena tidak mungkin seorang sistem analis tidak memiliki basic database, kemudian dia merancang sebuah sistem untuk diimplementasikan di sebuah organisasi. Jadi kalau berkaitan tentang database, maka seorang sistem analis perlu mengetahui basic-basic tersebut. Kemudian kita bergeser lagi, misalnya sebuah sistem ini dibangun dalam bentuk web base gitu ya, maka sistem analis juga perlu mengetahui pengetahuan dasar-dasar mengenai teknis pengembangan website gitu ya, atau sistem informasi berbasis web. Bisa dari sisi bahasa pemrogramannya mungkin, atau teknologi yang digunakan. Nah, spesifik seperti itu perlu dipahami. Bergeser lagi kemudian ke arah infrastruktur. Ini juga perlu diketahui, jangan sampai ketika menganalisa sebuah sistem ada hal-hal yang tidak tepat. Misalnya sistem ini akan digunakan oleh 1.000 user gitu ya. Kemudian dalam dokumen analisa sistemnya ini tidak mencakup infrastruktur yang memadai untuk diakses oleh 1.000 user gitu. Jadi katakanlah baru 500 atau 800 user mengakses di waktu yang sama, sistemnya down gitu, atau tidak bisa diakses. Maka penting sebagai seorang sistem analis mengetahui basic-basic semua teori yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi. Kalau kita lihat dari tahun 1970-an, ini dari penelitiannya Hasibuan di tahun 2014, programmer itu langsung bertemu dengan user atau kliennya. Jadi kalau kawan-kawan ada yang freelance atau mungkin ada juga yang bekerja sebagai programmer gitu ya. Karena saya lihat di background kemarin ngisi ada beberapa programmer ya, tapi saya belum hafal. Jadi nanti saya usahakan sambil mengenal kawan-kawan lebih jauh.
itu langsung bertemu dengan kliennya gitu programmer. Jadi tektoknya, jadi ngebahas, oke, usernya bilang saya mau aplikasinya seperti ini, tampilannya seperti ini, fiturnya A, B, C, D, E, itu langsung ke programmernya. Programmernya kemudian langsung mengimplementasikan apa namanya pembicaraan tersebut ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, di 1980-an ini dijembatani oleh sistem analis. Nah, di sini peran sistem analis membantu menghubungkan, menjembatani antara programmer dengan user gitu. Jadi mulai ngebahas tentang proses bisnisnya, sistem analis dengan usernya, kemudian nanti sistem analis mentranslate proses bisnis tersebut ke dalam dokumentasi yang lebih teknikal untuk dibahas bersama programmer. Nah, di 2000-an kemudian ini berkembang lagi. Jadi sebelum user bertemu sistem analis, ini dipecah lebih spesifik. Ada bisnis analis. Jadi bisnis analis bicara spesifik mengenai proses bisnisnya seperti apa, kemudian nanti dikomunikasikan dengan sistem analis sehingga sistem analis mengelola bagaimana kira-kira teknologi yang dipakai untuk memecahkan masalah yang terjadi di suatu organisasi gitu. Nah, tidak spesifik ke bahasa pemrogramannya karena dijembatani lagi oleh technical analysis. Di technical analysis ini baru nanti apa namanya melakukan analisa kira-kira bahasa pemrograman atau teknologi apa yang lebih tepat untuk memecahkan persoalan yang ada di suatu organisasi gitu atau apa namanya ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, kalau kita lihat tipikal karir path-nya untuk analis gitu ya. Jadi kalau dari sisi atas, yang kiri atas itu entry level business function specialist. Jadi kalau dari entry levelnya nih, business function specialist itu biasanya setelah itu karirnya ke requirement analyst. Nah, dari requirement analyst nanti bisa ke change management analyst. Kalau di bawahnya, di bawah requirement analyst itu bisa juga dari entry levelnya kemudian ke bisnis analis. Dari bisnis analis dia nanti karirnya ya, ini bicara karir path, ini bisa juga ke project manager selain change management analisnya. Tapi kalau dari requirement analis mayoritas biasanya kebanyakan ke change managementnya, nggak ke project manajernya. Kemudian kalau dari programmer, teman-teman berangkat dari programmer, kemudian biasanya nanti bisa juga ke bisnis analis, kemudian bisa juga ke sistem analis. Ini paling banyak ya, biasanya tuh dari programmer biasanya ke sistem analis yang paling banyak. Tapi bisa juga ke infrastruktur analis. Nah, kalau teman-teman lihat ada garis tebal dan juga garis putus-putus gitu ya. Kalau garis putus-putus itu bisa juga, tapi memang nggak banyak gitu ya. Ada, tapi memang nggak banyak gitu. Kalau yang tebal itu yang umum dan biasanya banyak arah karirnya ke sana. Kemudian dari sistem analis ini biasanya juga ke project manager, walaupun memang ada juga tidak sedikit yang ke software arsitek. Dan paling banyak memang software arsitek itu berangkatnya dari infrastruktur analis. Nah, kemudian ini beberapa role-nya ya yang berada di project team gitu. Yang pertama ada bisnis analis. Bagaimana seorang bisnis analis ini bisa menganalisa aspek apa saja atau peran apa saja yang paling penting atau yang krusial gitu ya di dalam suatu proses bisnis. Dia bisa mengidentifikasi bagaimana sebuah sistem itu menyediakan business value yang bagus. Nah, kemudian sistem analis berikutnya ini juga setelah bisnis ya. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah clear dulu, selesai dulu di persoalan bisnisnya seperti apa.
alur bisnisnya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa yang saat ini, kemudian baru sistem analis itu bisa mengidentifikasi teknologi apa yang digunakan, kemudian kira-kira apakah ada bisnis proses yang bisa ditingkatkan atau dilakukan pemangkasan mungkin bisa juga, tapi dengan catatan bahwa bisnis analis ini telah selesai gitu melakukan analisa dari sisi proses bisnisnya. Nah, seringkali juga nggak sedikit proses bisnis itu terlewat atau juga diabaikan gitu, sehingga dalam proses analisa sistem itu seringkali tambal sulam gitu, kekurangan karena memang dari sisi analis bisnisnya itu belum clear, sudah masuk ke bagian sistem. Nah, kemudian juga ada infrastruktur analis. Nah, sebagai contoh yang paling gampang adalah tadi misalnya sistem ini akan digunakan oleh 5.000 user ya. Ini yang contoh paling sederhana aja. Akan digunakan oleh 5.000 user, kemudian tidak disiapkan infrastruktur yang memadai untuk sistem ini diakses eh, untuk 5.000 user gitu ya. Sehingga ketika usernya banyak mengakses di waktu yang bersamaan, sistemnya down. Nah, ini seringkali terjadi juga di pendidikan juga sering kalau teman-teman, tapi ada yang paket ya KRS itu. Kalau ngisi sendiri KRS biasanya juga sering terjadi seperti itu. Mahasiswa mengakses sistem di dalam waktu bersamaan, kemudian sistemnya down gitu ya, karena infrastrukturnya kurang memadai. Nah, itu sebetulnya jadi catatan bagi kita di mata kuliah ini, apakah dalam menganalisa sebuah infrastruktur itu sudah sesuai gitu dengan kebutuhan organisasi tersebut, atau ini hanya formalitas dokumennya saja gitu. Kita buat dokumen analisa infrastruktur sebuah sistem informasi, tapi dalam bentuk formalitas gitu, tidak benar-benar dianalisa apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, berikutnya ini juga change management analyst. Ini memiliki tantangan yang besar juga karena biasanya di dalam sebuah implementasi sistem informasi eh, ini berkaitan erat dengan SDM. Jadi misalnya orang itu biasa kerja, kalau input data itu biasa kerjanya dicatat atau paling ini di ketik Excel gitulah ya, yang biar nggak ekstrim banget diketik Excel, kemudian disimpan satu file sehingga dikumpulkan dalam sebuah folder, kemudian dikumpulkan lagi dari banyak folder, kemudian disimpan ke dalam sebuah hard disk gitu ya. Atau kalau yang paling apa namanya manual banget gitu, pakai kertas disusun disimpan ke dalam sebuah rak-rak yang isinya kertas semua gitu ya, bisa satu ruangan itu isinya dokumen-dokumen dalam bentuk kertas. Nah, ketika itu sudah menjadi budaya kerja, orang sudah terbiasa bertahun-tahun bekerja seperti itu, tiba-tiba datang sebuah sistem gitu, orang tiba-tiba harus buka komputer, orang tiba-tiba harus ngetik gitu, yang nggak biasa ngetik misalnya, yang biasa nulis tiba-tiba harus ngetik, orang yang biasanya nggak nginget username dan password untuk login ke sistem, tiba-tiba mereka harus inget tuh username-nya apa, passwordnya apa, kemudian dia login ke dalam sistem. Nah, itu butuh penyesuaian yang tidak mudah, dan seringkali juga memang itu menjadi tantangan terbesar dalam implementasi sebuah sistem informasi. Itu tidak hanya dari manual ke sistem, bahkan yang dari sistem ke sistem pun, maksudnya orang yang sudah biasa menggunakan sistem, kemudian ada pengembangan sistem baru, kemudian berubah gitu ya dengan menggunakan sistem yang baru, itu aja penyesuaiannya tidak mudah. Jadi tantangan Itu bagi change fakta banget, Pak. management. Itu fakta banget, Pak. Itu fakta banget di tempat saya kayak gitu, Pak. Pas ada Betul ya? sistem, bener, Pak. Mereka tuh yang dari zaman dinosaurus terus jadi kayak T-Rex gitu, mesti ngetik-ngetik. Sorry. Oh,
Benar ya, itu fakta dari ya makasih Mas Indrawan ya. Dan itu tantangan bagi change management analis memang. Dan seringkali role ini tuh nggak ada gitu di dalam sebuah project team. Makanya kadang-kadang terlewat nih, nggak ada orang yang memang fokus bagaimana dia mengelola, kemudian mengimplementasikan ya manajemen perubahan ini. Bagaimana caranya user ini kita training untuk dari yang sebelumnya nggak pakai sistem jadi pakai sistem, yang tadinya pakai sistem A tiba-tiba jadi pakai sistem B gitu. Nah kadang-kadang karena role-nya nggak ada gitu ya, mungkin dengan ya berbagai alasan lah, keterbatasan SDM atau mungkin keterbatasan biaya gitu ya dan lain sebagainya. Jadi concern di sini tuh nggak ada gitu, minim gitu. Itu makanya jadi catatan juga memang bagi kita sebagai sebagai apa ya, macam-macam ya. Kalau dalam hal ini berarti kita sebagai sistem analis ya. Manajer Peran Pak bagiannya apa yang ngurusin Pak? gimana gimana Mas? Biasanya tuh yang ngurusin manajemen perubahan tuh manajer-manajer Pak. Kalau misalnya pada kakak anak buah yang nggak ngikut biasa diomelin Pak. Iya, iya iya benar ya, dihandle-nya oleh manajer. Nah, memang terakhir ini ya, di kalau kita lihat di role ini terakhir adalah project manager. Mungkin nanti memang kalau kita bicara di lapangan banyak lagi role-role lain ya, tapi pada umumnya sebetulnya ada lima role ini yang memang krusial gitu ya. Nah, project manager juga tentu tantangannya besar karena yang pertama adalah bagaimana seorang project manager itu bisa mengelola timnya gitu. Kalau yang lain ini kan eh, cenderung itu bukan berhubungan dengan orang gitu. Apalagi programmer gitu. Dia interaksinya adalah dengan laptopnya, dengan komputernya gitu ya, dengan hardwarenya. Kalau project manager itu eh, lebih bagaimana dia mengelola manusianya gitu. Ada bisnis analisnya, ada sistem Lebih ke analisnya. mandor sih Pak, kalau di saya istilahnya tuh Pak. Nah, itu benar. Kalau boleh pinjem istilahnya Mas Dino itu mandor ya. Jadi bagaimana dia mengelola eh, Mengko- orang-orang Iya, timnya gitu. mengkoordinir jalannya proyek ya. Betul. Kadang-kadang yang jadi tantangan adalah ketika satu orang ke orang lainnya ini kan berbeda-beda karakternya tentu. Pasti kita nggak bisa pukul rata bahwa karakternya sama. Ada yang kalau kita tegur sedikit nih, waduh bapernya bukan main. eh, Baper ini bisa di apa namanya ekspresikan dalam bentuk macem-macem nih. Kadang-kadang besok nggak masuk, tiba-tiba abis dapat teguran. Atau yang paling parah tiba-tiba besok ngundurin diri gitu, resign. Sementara proyek harus berjalan gitu. Nah, ini kan jadi tantangan besar. Tapi itu eh, rasanya kalau memang timnya sudah lama gitu ya, sudah sangat solid, ini minim terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap terjadi, apalagi tim-tim yang baru gitu. Seorang project manager datang di perusahaan baru gitu ya, kemudian bertemu dengan tim yang baru gitu, orang-orang baru, karakternya seperti apa belum dikenal gitu ya, backgroundnya seperti apa belum dikenal. Nah ini juga menjadi tantangan bagaimana dia bisa mengelola, menyesuaikan dengan timnya gitu ya. Karena kalau keras ya susah juga karena intinya itu sebetulnya ada di timnya. Misalnya project manajernya keras, oke, keras gitu ya. Dia pokoknya strict. Kalau misalnya A ya A gitu ya. Nah, terus timnya itu juga sama-sama kerasnya gitu misalnya. Misalnya yang paling fatal kita anggap misalnya ada dua programmer gitu ya. Dan programmernya ini keras gitu. Sama-sama keras. Karena programmer itu biasanya banyak freelance-nya gitu kan. Bisa ngambil proyek sana sini gitu ya. Kemudian dia nggak mau nih bekerja dengan project manajernya. Nah, alhasil kalau memang perusahaan besar, dia nggak masalah karena memang biasanya database ininya banyak ya penggantinya. Tapi kalau misalnya perusahaan menengah, apalagi perusahaan ke bawah gitu ya kecil, kita sebut
UMKM gitu. Nah, ini menjadi fatal karena proyek berjalan tapi timnya hilang di tengah jalan gitu. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Nah, selain itu bagaimana dia juga mengatur jalannya pengembangan proyek ini sesuai dengan timeline. Kadang-kadang timeline ini juga nggak ada. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi proyek berjalan, tapi timeline-nya nggak ada nih. Kadang-kadang bingung kapan inisiasi proyek ini kapan dimulai, kemudian apa namanya tuh timeline-nya pos satunya kapan nggak jelas, kemudian pos duanya kapan nggak jelas gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga tahapan-tahapan pengembangan, nanti kalau bicara metode pengembangan ya, ada waterfall, ada RAD, itu teman-teman ada agile development, itu juga apa namanya, timelinenya perlu diperhatikan. Nah, selain itu juga penentuan timnya. Kadang-kadang kalau di agile itu kan bisa macam-macam ya. Kadang bisa jadi desainernya, bisa jadi programmernya gitu. Kalau kita lihat teori ya, tapi kalau di lapangan biasanya sih itu aja, programmernya itu lagi, desainernya itu lagi gitu ya. Tapi kalau secara teori memang karena agile, katakanlah satu tim itu ada 5 orang, eh, Scrum Masternya satu gitu ya, sisanya itu sebetulnya bisa saling melengkapi gitu, menyesuaikan. Nah, ini di bagian assigning resources. Saya rasa itu di project team role. Jadi kalau kita bicara keuntungan sebuah sistem informasi terhadap organisasi, yang pertama pasti interkoneksi, kemudian juga ada strategic use, kemudian juga re-engineering, kemudian juga ada planning. Nah, eh, poinnya adalah bagaimana sebuah sistem informasi ini bisa membawa organisasi dari yang tadinya level operasional gitu ya ke level strategis gitu. Jadi kalau sekarang cuma input, edit, delete gitu ya, simpen data gitu ya. Jadi data-data operasional tersimpan, sudah pakai sistem gitu ya. Nah, itu harus dikembangkan bagaimana data tersebut bisa membantu keputusan-keputusan strategis di organisasi. Jadi kalau belum bisa, eh, secara konsep rasanya belum disebut sistem informasi gitu ya. Jadi kalau dalam kuliah ini kita bahas sistem informasi, ya harus bisa menciptakan nilai tambah pada suatu organisasi. Nah, yang tadinya physical system, modeling system gitu ya, ke sistem aplikasi atau sistem informasi. Jadi kalau yang tadinya fisik harus tatap muka, kalau di pemerintahan tuh juga sering gitu ya, misalnya contoh, kita ambil contoh administrasi kependudukan lah ya, yang paling kayaknya semua tuh hampir mengalami atau pernah mengalami atau bahkan kayaknya semua WNI itu harus mengalami namanya proses mengurus administrasi kependudukan. Jadi kita tuh kalau dulu datang ke RT gitu ya untuk minta surat pengantar, terus kemudian surat pengantar dari RT itu dibawa ke RW buat minta tanda tangan sama cap, terus kita bawa lagi ke kelurahan, kemudian surat pengantar dari kelurahan bawa lagi ke kecamatan, baru bawa lagi ke Dukcapil. Nah, itu proses bisnis yang banyak sebetulnya ya. Nah, kalau itu dipangkas dalam sebuah sistem, kemudian apakah sistem tersebut bisa menciptakan nilai tambah gitu ya bagi organisasi dalam konteks contoh tadi misalnya pemerintahnya, dan juga dari sisi usernya berarti masyarakatnya. Kalau iya berarti ya sistem informasi tersebut sudah dinilai bisa dikatakan ya sistem informasi. Tapi kadang-kadang kalau kita eh, ambil konteks administrasi kependudukan tadi, ada sistem di beberapa organisasi itu ya sekedar digital tapi proses bisnisnya sama. Katakanlah tadi misalnya masyarakat tetap harus datang ke
Pak RT gitu ya, minta surat pengantar. Tapi surat pengantarnya memang digital, Pak RT-nya nginput di sistem gitu ya, NIK-nya, namanya, alamatnya, memang di sistem. Tapi orangnya tetap harus datang. Kemudian datang lagi orangnya ke Pak RW gitu. Pak RW-nya juga memang sudah melihat di sistem gitu. Oh iya, Pak RT sudah input surat pengantarnya gitu. Tinggal saya tanda tangani gitu. Nah, ada juga beberapa tidak sedikit ya sistem yang sifatnya yaitu tadi ya operasional level. Jadi hanya merubah bentuk dalam digital saja gitu. Secara proses bisnis itu sama saja sebetulnya dengan antara digital dan tidak digital. Nah, sehingga secara konteks kuliah kita, sistem informasi bukan yang seperti itu gitu, tapi lebih luas dari itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, Gojek itu kan dari 2008 ya, kalau saya nggak salah itu Gojek pertama kali 2008. Di 2008 itu Gojek pertama kali muncul bukan dalam bentuk sebuah sistem, tapi dalam bentuk telepon gitu ya. Jadi misalnya saya mau naik ojek nih, saya telepon dulu Gojek nih. Gojek saya telepon, saya kasih alamat saya kasih kapan saya dijemput. Misalnya sekarang sore ini jam 6 gitu ya, saya minta dijemput di titik A gitu. Nah, kemudian Gojek menghubungkan ojek-ojek yang memang sudah diajak kerjasama yang terdekat dari lokasi calon penumpangnya. Kemudian Gojek telepon nih ojeknya dihubungi gitu ya, dikonfirmasi, Pak, ada yang mau naik ojek di titik A jam 6, Bapak bisa? Oh bisa. Nah, maka pada saat itu ojek datang. Nah, dalam melihat suatu masalah organisasi itu tidak selalu harus dalam bentuk sistem informasi. Contohnya tadi Gojek. Ketika ngelihat permasalahan orang mesen ojek, mau naik ojek itu susah gitu ya, terkendala. Iya, kalau pangkalannya di depan rumah, kalau di depan komplek jaraknya sekilo gitu kan harus jalan dulu gitu ya ke pangkalan, dan itu makan waktu. Nah, dari sana berkembanglah sebuah sistem. Jadi dampak sebuah sistem informasi itu tidak hanya digitalisasi sebetulnya, tapi juga memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di organisasi ya. Nah, kalau kita lihat kemudian dari awal tadinya telepon, kemudian berkembang jadi sebuah sistem, kemudian layanan awalnya hanya ride hailing gitu ya, pemesanan ojek, kemudian dia berkembang sekarang ke pemesanan makanan, kemudian ke antar jemput barang dan lain sebagainya gitu ya. Itu apa namanya, peran bisnis analis tadi itu juga penting gitu, erat kaitannya dengan pengembangan sistem informasi. Nah, bicara benefit dan impact sebuah sistem informasi terhadap organisasi, yang pertama itu tadi kita harus memastikan bahwa dengan adanya sistem informasi, ini perusahaan ini jadi lebih efisien dan efektif. Produktivitasnya meningkat, koordinasinya lebih mudah, bisa resource sharing juga, dan yang ini penting, decision making itu eh, bergantung terhadap data gitu ya. Jadi bagaimana data disajikan itu akan mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan dalam misalnya saya kasih contoh kendaraan listrik gitu ya, misalnya motor listrik lah lebih spesifik. Misalnya motor listrik merek B gitu ya, harga 20 juta, punya fitur ABS gitu remnya misalnya. Nah, saya di perusahaan A gitu ya, tiba-tiba mengambil keputusan, oke, kita produksi motor listrik harga 19 juta dengan fitur rem ABS gitu ya. Tanpa menganalisa bahwa data itu apakah valid atau tidak. Nah, kadang-kadang jajaran BOD atau Board of Director itu ya,
tidak turun ke lapangan gitu seringnya. Dan memang sebetulnya tidak perlu turun ke lapangan di beberapa konteks ya. Tapi kita bicara konteks lainnya memang perlu juga sebetulnya turun ke lapangan. Supaya apa tadi? Data yang didapat itu adalah valid. Nah, jadi sebuah pengambilan keputusan harus berdasarkan eh, data yang valid gitu ya. Nah, selain pengambilan keputusan, ini akan mempengaruhi juga tentang perencanaan organisasi ini ke depan. Mau arahnya kemana, tujuan organisasi yang ingin dicapai apa. Nah, ketika sebuah sistem informasi bisa memberikan hal itu, maka eh, bisa dikategorikan sistem informasi tersebut adalah sukses gitu atau berhasil gitu ya. Nah, berikutnya tadi ada beberapa pandangan ya, padahal saya belum nanya nih. Tapi ini saya tanya lagi, tadi ada juga Mas Indrawan yang menyebutkan bahwa memang realita di tempatnya seperti itu. Juga kalau tadi minjem istilahnya project manager itu kan bisa juga kita bahasakan dengan mandor gitu ya. Dan memang di beberapa konteks saya juga diskusi tentang pengembangan sistem informasi. Kalau dari sisi programmer itu bisa kita analogikan misalnya kulinya gitu ya. Mereka akan membangun atau membuat sesuai dengan gambarnya gitu harusnya ya. Tapi kan realita, bicara realita, kadang-kadang gambarnya itu nggak ada gitu. Kalau kita bangun sebuah rumah pun biasanya kan harus ada gambar dari arsiteknya. Nah, ketika gambarnya itu tidak ada, maka sebetulnya akan banyak ketidaksesuaian ya, tidak tepat dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang memang seharusnya diimplementasikan. Nah, kurang lebih eh, itu ya lanjutan dari materi pertama kemarin. Silahkan kalau dari teman-teman ada yang mau memberikan pandangan di tempat kerjanya atau pengalamannya di tempat kerjanya seperti apa terkait dengan role sistem analis dan role-role lainnya gitu ya yang tadi ada 5 itu atau mungkin ada role baru yang job desk-nya memang lebih spesifik gitu. Silahkan Mas Dino ya. Apa boleh izin masuk, Pak? Saya Aniliani, Pak. Oh iya, Mas Andi, silahkan. Jadi gini, Pak. Saya punya apa ya di perusahaan, oke. Terus program yang dijalanin tuh, Pak, untuk penghitungannya dia manual untuk penghitungan produknya. Nah, ketika cetak stroke, dia harus hitung dulu produk yang di apa produk salesnya itu berapa. Misalnya harga TT itu 8.000. Nah, produk yang keluar itu 8. Terus dalam satu driver nih apa ya? Ada Jasmine Tea. Jasmine Tea ada 14 jumlahnya. 14 cup. Harga masing-masing Jasmine itu 5.000 misal. Nah, cuman ketika total harga dia masih manual, Pak. Misal satu cupnya kan harganya 5.000. Ketika dia pesannya itu 15 cup. Harus dikali dulu kan Pak 15. Nah, cetak terus pas cetak struk kan ada harga per cup sama total harga. Nah, terus nah sistem itu mau dirubah. Nah, pengen dirubah ketika di database dia langsung otomatis menjumlah Pak dari harga produk sama jumlah produk kayak gitu. Nah, cuman dari kantor sendiri itu dia nggak mau ngerubah output struknya itu loh Pak. Tapi di dalam programnya itu mau dirubah cara kerjanya jadi nggak manual gitu Pak, langsung otomatis cetak harga gitu. Itu lebih ke bisnis analisnya apa ke teknisnya Pak? Oke, terima kasih Mas Andis. Kalau dari sekilas ya yang saya tangkap itu berarti ada Teknikal. technical benar-benar. Kalau dari sisi perubahan di sisi database memang itu teknikal. Kalau tadi yang saya tangkap ada perhitungan produk gitu ya, kemudian tidak mau format struknya itu berubah, format struk maunya tetap sama,
tapi di database yang di belakang itu terdapat jumlah. Nah, kalau dari sisi itu maka kita bisa sebut itu adalah technical gitu ya. Jadi perubahannya dari sisi sistemnya saja gitu, dari sisi bisnisnya. eh, Logika bisnis ya. iya, logika sistem lebih tepatnya justru. Pak, saya juga mau sharing sama mungkin minta apa ya pendapat kali atau eh, informasi juga sih. Misalkan Iya, kayak saat ini kan saya kerja di perusahaan yang lumayan korporasinya lumayan cukup kompleks ya Pak. Udah ada sih sebenarnya spesialis-spesialisnya setiap bagian. Nah, itu tuh kita ada s- banyak sih sebenarnya hampir rata-rata setiap project itu dia itu kan kalau project berjalan itu kan Pak biasanya kan keputusannya atau finalnya sampai budgetnya keluar itu kan udah dirampung dari tahun sebelumnya kan Pak. Misalkan dari tahun 2025 proyeknya itu udah fix untuk segala kebutuhannya dan ininya preparationnya itu dari tahun 2024 sampai akhirnya dapat ACC untuk budgetingnya Pak. Nah, itu tuh dalam dalam kenyataannya ternyata banyak sekali Pak karena saya orang infra ya Pak. Jadi kalau di aplikasi juga kurang tahu seperti apa. Dan kita tuh sering terkendala tuh seperti ini Pak. Misalkan kayak contoh tuh kayak aplikasi BIFES yang baru-baru ini keluar kan, itu regulasinya segala macamnya dari BI itu keluarnya, requirementnya segala macamnya. Dan ternyata setelah dihitungin keluar budgetnya di next tahunnya dijalankan proyeknya dibikin dan semuanya, ternyata dari requirement sebelumnya itu tidak memadai Pak untuk kebutuhan hardware-nya gitu. Akhirnya aplikasi baru running 1 jaman, tapi udah overload overload semua CPU, memori, disk gitu kan Pak. Nah itu harusnya itu dilakukan pengukurannya atau analisa kebutuhannya itu oleh tim siapa Pak, dan bagaimana sih harusnya mereka bisa mengukur suatu kebutuhan proyek baru gitu Pak. Sehingga masalahnya kan kalau di kita infrastruktur itu ketika mereka mungkin kalau kalau orang aplikasi atau orang project manajernya bisa ngomong bisa ditambahin dulu nggak resource CPU-nya, memorinya, ya kalau emang produknya virtualisasi kita punya stok bisa Pak, tapi kalau produknya physical server yang mereka pakai untuk infrastruktur itu kan jadi sulit Pak. Misalkan kayak kita mau nambah memori ya kita harus request dulu pembelian memorinya, terus mungkin inden dulu atau nunggu berapa lama dulu, sedangkan sistem udah launching gitu, Pak. Itu kira-kira gimana ya cara mengatasi hal-hal yang seperti itu sih, Pak? ya, baik. Terima kasih Mas Dino ya. Memang di dalam proses pengembangan sebuah sistem informasi, tadi kalau kita lihat sebelumnya kan eh, ada keterlibatan dari eh, infrastruktur analis ya. Dalam hal ini misalnya ya tim infrastruktur gitu dalam proses perencanaan nih, baru baru perancangan nih. Ketika ada keterlibatan tim infrastruktur di perencanaan, maka seharusnya kita bisa forecasting gitu ke depannya, kira-kira kebutuhan hardware ini bisa dilakukan seperti apa. Kalau memang misalnya eh, bisa dalam bentuk virtual ya, karena lebih mudah maintenance-nya gitu ya, bisa kita tambahkan begitu saja, tidak terlalu sulit dibanding fisik tadi begitu katanya. Maka opsi-opsi berikutnya memang seharusnya sudah dalam bentuk virtual gitu. Tapi kalau yang repot adalah kalau pengembangannya ini memang kliennya sudah ada physical servernya gitu ya, kemudian eh, tetap digunakan physical servernya, maka sebetulnya dari awal ini juga bisa eh, apa namanya dikasih warning gitu ya, bahwa memang physical server ini tidak memadai. Tapi kalau konteksnya eh, tadi di awal itu perencanaannya tidak memadai, ini kita bisa lihat berdasarkan analisa data-data sebelumnya gitu, Mas.
Kalau yang terjadi itu baru atau data-data sebelumnya itu bisa dilihat gitu trafficnya, Mas? Gini Pak, kalau yang kemarin itu kan Bifest, kayak aplikasi Bifest itu kan baru Pak, transfer antar bank yang bayar cuma 2.500 itu kan baru. Nah itu tuh kita dapat requirement-nya segala macamnya itu regulasinya dari BI Pak. Kita ngikutin apa kata BI kan. Dia punya dokumen khususnya gitulah untuk requirement-nya. Ternyata pas baru dijalanin, malahan belum sampai kita ke live malahan. Baru di POC untuk ininya untuk testingnya kan sebelum launching, apa ya istilahnya kalau di tempat saya itu istilahnya mokran. Nah itu tuh mereka kelihatan tuh baru running service aja udah makan resource sekian sekian banyak kan. Ternyata untuk beberapa aplikasi servernya mungkin masih aman karena pakai virtual mesin. Padahal kalau di tempat saya malahan untuk setiap project itu berapa penggunaan VM atau CPU-nya yang di set, memorinya itu ada pembeliannya harusnya karena di kita itu sistemnya stok kan, dibeli oleh beberapa project, di kita kumpulin dan kita jadiin pooling gitu. Jadi nanti tinggal ngambil-ngambil. Jadi kita punya stok. Cuman yang sulit itu kan kayak kayak physical karena dia dari BI itu ada requirement-nya untuk server database-nya mereka mintanya physical server gitu kan. Nah, pas di situ tuh Pak kita kena kena baru launching udah kena problem langsung kan Pak waktu itu. Karena ya itu ternyata dari requirement yang dikasih ke kita di tim infrastruktur pas melakukan setup tidak memadai untuk kebutuhan aplikasinya sendiri Pak. Sedangkan proyek ini baru jatuhnya Pak, belum ada kecuali kalau proyeknya pengembangan atau tech refresh atau upgrade kan kita bisa ngelihat data lamanya tuh pertumbuhan dari utilisasi eh, hardware-nya dari CPU, memori dan proses bisnisnya atau pergerakan usernya berapa nambahnya segala macamnya kan transaksinya per hari bisa dilihat tuh Pak pergerakannya. Jadi bisa dianalisa. Tapi ini proyeknya jatuhnya proyek baru Pak. Oh ya, betul betul. Berarti Mm-mm. kalau dari tim infrastruktur tadi mengikuti eh, requirement-nya berarti ya. Iya, ngikuti requirement-nya. Oke, berarti sudah secara prosedur sebetulnya sudah mengikuti requirement, tapi requirement yang dicantumkan ternyata memang tidak memadai begitu ya. Oke. Iya. Oke, berarti kalau dari situ bisa dilihat sisi tidak tepatannya berada di requirement dokumennya. Nah, kalau requirement dokumen itu berarti disusunnya itu dari BI-nya atau dari. Kalau di Bifest itu aplikasi Bifest itu kebetulan itu emang requirement-nya datangnya dari BI. Cuman dibawa masuk ke kita nanti di kitanya sebenarnya harusnya ada review. Nah, cuman parameter reviewnya ini emang nggak bisa kita dapetin gitu untuk spesifikasi yang pasnya seperti apa karena kita nggak tahu nih Bifest ini bakalan gambaran transaksinya dalam per hari seberapa gitu kan dan kemampuan aplikasinya logical aplikasinya jalannya seperti apa juga nggak kelihatan sih Pak. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau memang itu termasuk toleransi sebetulnya, Mas. Jadi kalau dari awal itu proyek baru, kita bicara proyek baru, eh, tentu tadi kalau memang disebutkan ada dokumen requirement-nya, harusnya memang secara prosedur dari sisi tim infrastruktur sesuai gitu ya SOP-nya karena apa namanya mengikuti dokumen requirement. Nah, terkait dengan dokumen requirement yang tidak sesuai, maka dikembalikan oleh tim analisa dari sisi BI-nya gitu ya. Walaupun nanti memang ada review. Nah, inilah fungsi di pengembangan gitu. Ketika ada project masuk, belum atau di reviewnya kurang maksimal gitu ya. Kemudian dilihat beberapa waktu ternyata resource-nya memang kurang memadai. Nah, itu kita bisa lakukan evaluasi. Jadi sebetulnya dalam implementasi sistem informasi tentu pasti kita berharap bahwa 100% ini berjalan normal, maksimal gitu ya. Tapi dalam faktanya gitu ya di lapangan itu nggak mungkin kayaknya yang pertama kali itu langsung. Rata-rata awal-awal tuh pasti ada problem sih Pak, rata-rata. Betul, betul. Setuju saya. Nah, dari situ makanya kita evaluasi, evaluasi kembali, kemudian dilakukan review. Kira-kira, kan kita udah dapat data nih, katakanlah misalnya udah 1 bulan, kira-kira resource yang memadai itu berapa, kemudian ditinjau lagi dari sisi
requirement yang awal dikasih, kemudian kita usulkan revisi dokumen requirement-nya. Nah, itu dari tim, kalau bicara infrastruktur berarti dari tim infrastrukturnya. Kalau dari sisi sistem kan beda lagi ya. Kalau ini dari sisi infrastrukturnya. Jadi dari hasil evaluasi kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, soalnya kan yang sulitnya itu Pak, kalau untuk orang infra kan kita nggak kenal, maksudnya kebutuhan benar-benar hardware oleh aplikasi ini seperti apa. Kita bisanya paling by data kan, ngelihat misalkan utilisasi dalam 1 bulan atau 3 bulan ke belakang gitu kan, pergerakannya seperti apa, menggunakan CPU, memori, disk. Nah dari situ baru bisa kita kasih suggestion kan, untuk 5 tahun ke depan kemungkinan bakalan growth seperti ini dan kebutuhannya akan segini. Sehingga nanti kalau seandainya ada lagi sangkutannya ke license atau segala macam bisa diperhitungkan juga kan Pak ke depannya. Iya, betul, betul. Hmm. Makanya masalahnya kan gitu Pak. Kalau budgetingnya ini Pak, budget itu kalau untuk project 2025 duitnya dari tahun 2024. Nah, kalau untuk di tengah-tengah tahun itu biasanya agak sulit Pak dapat duitnya. Iya, berarti terkendala di budget ya, di Iya, anggaran. kendalanya nanti akhirnya kalau secara dijalanin aja tanpa ngelihat prosedural budgeting, finansial di budgetingnya sih bisa-bisa aja sih diatasi dalam waktu cepat. Cuman masalahnya itu kan di duitnya. Oh ini nggak masuk perencanaan tahun ini nih, jadi nggak ada duitnya gitu. Ya, betul, betul. Nah, itu memang kadang jadi eh, tantangan juga ya terkait dengan budgeting itu memang ya gimana, memang organisasi eh, ada aturan tersendiri gitu. Nggak bisa kita tabrak-tabrak juga. Ada lagi, Mas? Oh itu sih paling Pak, paling istirahat sholat dulu kali kita Pak, atau gimana Pak? Oh iya, udah azan ya. Iya udah azan soalnya Pak, baru azan tadi. Barusan. Iya. Oke, tadi kan kita udah sampai di terakhir ini sebetulnya. Udah terima kasih. Jadi saya apa namanya kasih waktu teman-teman itu lebih banyak gitu untuk keluasa. Kita tatap muka sampai di sini saja karena biar teman-teman leluasa karena tugas satu sudah rilis gitu ya. Teman-teman Oh ya bisa. Pak, Mama Pak, minggu sebelumnya ada pertemuan pertama ada tugas nggak Pak? Soalnya saya baru dapat mata kuliah ini. Ya, pertemuan pertama saya karena sebelumnya saya ada bentrok mata kuliah akhirnya diganti ke mata kuliah ini, Pak. Oh, nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada ya, Pak? Oke, Nggak oke, ada. Pak. Hmm. Oke, pertemuan pertama nggak ada tugas, jadi tugas pertama itu baru rilis di Iya, hari ini di pertemuan kedua. Nanti 3 tugas berikutnya bisa dicek di RPS, ada jadwal rilisnya. Tugas 2 gitu. nanti rilisnya di pertemuan keberapa, tugas 3 rilisnya di pertemuan keberapa. Jadi tugas pertama ini ada waktu sekitar 2 minggu sebetulnya pengerjaannya dikerjakan secara individu, gampang aja. Teman-teman cuma bikin dokumen requirement ya, nanti bisa dibaca tugasnya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau mau ditanyakan bisa di posting di forum yang udah ada di LMS-nya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih sudah diingatkan juga teman-teman. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini saya rasa cukup. Nanti di Pak, ya, maaf Pak, boleh nanya sekali lagi nggak Pak? oh boleh boleh. Jadi gitu ya, Pak, kalau bicara by data ya Pak ya, terkadang kita kalau untuk pemasaran produk kan kita ngitung nih jangka waktunya misalnya 1 bulan ke belakang. Nah, Ya. 1 bulan ke belakang tuh misalnya kita estimasi produk ya, Pak. Per hari tuh terkadang 3.000 produk, 3.500 produk, terkadang 2.500 produk per harinya tuh, Pak. Nah, terkadang ketika ada cuaca hujan atau apa, nah, pasar kan sepeda sepeda huling ya, Pak ya. Dia kan jualannya tuh per sepeda. Nah, ketika posisi hujan kan tahu-tahu cuaca buruk, produk nggak laku gitu Pak, nggak terjual. Kebanyakan loss gitu produknya. Akhirnya dibuang. Nah, untuk antisipasi analisa seperti itu bisa nggak Pak untuk teknisnya?
Dari sisi sistemnya gitu maksudnya, atau Dari segi apa aja sih, Pak? Emang terkendalanya di situ, Pak. Oke, kita estimasi nih, lihat produk yang terjual dalam apa perharinya ke apa ya per hari 1 bulan ke belakang gitu Pak. Ya itu yang tadi bilang 4.000 produk, 300 apa 3.300 produk, terkadang 2.500 produk. Kan itu namanya penjualan kan naik turun ya Pak ya. ya betul. Nah, cuman ketika posisi hujan nih Pak, keluhannya ketika posisi hujan. Nah, si driver tuh kebanyakan produknya nggak terjual Pak, gara-gara cuaca. Alasan dari driver sih cuaca, faktor cuaca. Nah, itu untuk antisipasi supaya kita nggak rugi untuk pembuatan produknya, ada analisa saran nggak Pak? Untuk analisanya seperti apa gitu Pak? Ini, Kalau dari iya, ini main di lapangan ya Pak ya? Iya, terima kasih. Kalau dari sisi produksi, memang terkait cuaca itu kan udah bicaranya alam gitu ya. Tapi sebetulnya kita kan punya tim dari BMKG. Nah, prediksi cuaca juga sudah dilakukan oleh BMKG. Kalau nggak salah itu bahkan bisa sebulan ke depan ya. Kalau kita lihat di apa namanya live cuaca itu, jadi bisa dilakukan integrasi ke sana juga bisa secara sistem ya konteksnya. Jadi kita bisa tahu kapan kira-kira hujan, maka produksi itu tidak sebanyak kalau kondisi cuaca normal. Nah, ketika cuaca normal itu bisa ditingkatkan agar menutupi jumlah apa namanya tidak terjual gitu ya, ibaratnya tidak terjual di saat cuaca hujan. Nah, memang balik lagi poinnya adalah ketika kita bicara kondisi alam, sehebat apapun teknologinya gitu ya, ya pasti ada salahnya, ada ketidaktepatannya, ada juga apa kekeliruannya gitu ya. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan berbagai sumber dalam konteks cuaca, misalnya BMKG, itu bisa dilakukan, tapi juga tidak bisa memastikan bahwa 100% akurat. Tapi sejauh ini rata-rata mungkin udah di atas 90% ya. 90% itu prediksi cuacanya akurat. Walaupun memang terkadang balik lagi kita kondisi alam tidak bisa diprediksi 100% akurat. Tapi persiapan itu bisa kita lakukan dengan melakukan integrasi dengan pihak yang memang berkompeten di dalam hal tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, makasih ya Pak penjelasannya. Baik, Manfaat banget soalnya emang jangankan kitchen manager ya Pak ya, full manajernya sendiri terkadang tuh acet-acet sama BMKG Pak, itu aja sih. Masalahnya di situ Pak kendalanya. iya bener ya nggak ngecek-ngecek ya. Udah pokoknya hajar nominalnya berapa aja gitu ya. Iya Harus bener Pak, sampai. langsung ngajar. Ya Ah, kadang yang lihatnya ke 3 hari ke belakang lagi Pak. Oh 3 hari ke belakang nggak turun nih, masih rata-rata segitu. Misal di jumlah 3.000 produk. Ya udah akhirnya hari berikutnya 3.000 produk lagi Pak yang dibuat. Ujung-ujungnya pas pertengahan jalan itu di siang hari hujan deras. Akhirnya ya itu banyak produk yang terbuang. iya betul betul ya. Jadi penambahan parameter di dalam tadi pengambilan keputusan itu juga penting ya. Jadi waktu kita bahas tadi kesimpulan tadi tentang quality of decision making. Jadi ketika kita ngambil keputusan nih gimana nih kualitasnya semakin baik atau tidak gitu. Nah, pengambilan keputusan harus semakin baik kualitasnya ketika kita masukkan banyak parameter di sana gitu. Salah satunya tadi perakiraan cuaca. Jadi kurang lebih seperti itu ya pertemuan hari ini kita cukupi. Terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir. Terakhir saya boleh dokumentasi sebentar dalam bentuk mengaktifkan video kawan-kawan semua.
Kamera saya gelap, Pak. Kamera saya gelap. Oke, yang gelap nggak masalah. Kita abadikan dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kawan-kawan semua sudah hadir. Nanti sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bisa diposting di forum. Terima kasih, saya akhiri kuliah ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Makasih, Makasih Pak. Pak. Makasih, Izin Pak. Makasih, keluar ya Pak dari Pak. Zoom Pak. Yo, sama-sama.